Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Al-Aziz. Saya dari Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Di sini saya akan memberikan video edukasi mengenai permasalahan yang ada di negara Indonesia, salah satunya dalam aspek pendidikan, yang topiknya adalah kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia. Ini saya mengambil beberapa referensi dari berbagai jurnal yang saya temukan supaya pembahasan dalam video edukasi kali ini lebih komprehensif. Sini saya mengambil 3 topik pembahasan dalam video edukasi kali ini. Yang pertama ada kualitas pendidikan di Indonesia, yang kedua ada masalah kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia, dan yang ketiga adalah solusi dari permasalahan tersebut. Nah, kita harus tahu dulu nih gambaran urgensi dari pelaksanaan pendidikan. Yang pertama, pendidikan ini merupakan aspek yang sangat mendasar untuk menunjang pembangunan dalam sebuah negara. Yang kedua adalah pendidikan diharapkan merupakan menjadi sebuah wadah yang dapat mengelola potensi dari seorang peserta didik. Yang ketiga adalah pendidikan merupakan sarana untuk menciptakan generasi yang lebih bermutu, berkualitas, berwawasan tinggi, serta terampil untuk menunjang pembangunan dalam sebuah negara. Dan yang keempat, pendidikan ini dapat memunculkan pola pikir yang maju terhadap peserta didik melalui proses mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya menampilkan 2 gambar terkait kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia. Gambar yang kiri ini pendidikan di wilayah Papua, dan yang kanan ini pendidikan di wilayah Jakarta. Pendidikan di wilayah Papua ini dilihat bahwa proses pembelajaran mereka dengan sarana dan prasarana yang sederhana. Sedangkan di pendidikan di Jakarta ini proses pembelajarannya dengan sarana dan prasarana yang cukup canggih. Dilihat ada teknologi di situ dalam proses pembelajarannya. Lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Satuan Nasional Pendidikan sebagai acuan dari kualitas pendidikan di Indonesia. Ada 8 aspek. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan. Ini mencangkup alumni atau lulusan dalam satuan pendidikan tersebut terkait pemahaman atau kemampuan mereka yang dapat menunjang karir dan pendidikan mereka selanjutnya. Yang kedua, di sini ada standar isi. Ini mencangkup kompetensi minimal atau materi minimal yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, ini ada standar sarana dan prasarana. Ini mencangkup fasilitas yang dapat menunjang proses pembelajaran, baik berupa buku, sumber buku, atau alat. Yang ketiga ada standar proses. Di sini proses yang diharapkan adalah proses pembelajarannya yang interaktif, menyenangkan, dan dapat memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam melakukan proses pembelajaran. Yang kelima, di sini ada standar pengelolaan. Ini mencangkup tenaga pendidik yang diharapkan dapat mengelola satuan pendidikan supaya lebih berkualitas dan memiliki sarana dan prasarana yang memadai demi menunjang proses pembelajaran yang baik. Yang keenam ada standar pendidik dan tenaga pendidik, di mana tenaga pendidik ini diharapkan mempunyai kompetensi yang dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik dan dapat memberikan pemahaman materi secara baik kepada peserta didik. Yang keenam ada standar evaluasi. Ini dilakukan oleh guru, satuan pendidikan, dan pemerintah terkait hasil belajar peserta didik selama mereka melakukan proses pembelajaran. Yang ke-8 ini ada standar pembiayaan. Standar pembiayaan ini mencangkup pengelolaan dana yang telah diakomodasi oleh pemerintah untuk peningkatan kualitas dalam satuan pendidikan tersebut. Nah, di sini ada indikator yang menjadi permasalahan kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada persebaran tenaga pendidikan tidak merata. Ada pembangunan yang bersifat Java-sentris yang dapat memunculkan daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Yang ketiga ada kurangnya perhatian lebih pada aspek pendidikan dari masyarakat sendiri. Dan yang keempat
Di sini ada kondisi geografis wilayah Indonesia yang berbeda-beda. Nah, di sini ada solusi dari permasalahan tersebut. Yang pertama ada pengembangan efektivitas kebijakan PPDB zonasi. Yang kedua ada lebih memperhatikan pada daerah 3T. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas dari tenaga pendidik di Indonesia. Yang keempat adalah efisiensi dalam mengelola dan memberdayakan dana keuangan yang diakomodasi oleh pemerintah untuk pendidikan. Di sini terkait kebijakan PPDB zonasi. PPDB zonasi ini dikeluarkan oleh Kemendikbud dengan tujuan supaya memeratakan kualitas pendidikan di suatu wilayah, sehingga tidak ada lagi stigma sekolah unggulan atau sekolah non unggulan, dan juga ini meminimalisir peserta didik untuk dalam melakukan proses pembelajaran ini tidak menempuh jarak atau akses yang jauh. Namun ada respon negatif dari masyarakat terkait PPDB zonasi ini, yaitu kebanyakan orang tua mereka tidak mau anaknya bersekolah di sarana dan prasarana yang tidak memadai, sehingga di sini ada 3 solusi yang ditawarkan supaya ada kesamarataan dalam sarana dan prasarana, yaitu melakukan tindakan rotasi guru, melakukan perjanjian kerjasama antar sekolah, dan juga peningkatan mutu siswa melalui kegiatan di luar sekolah yang tentunya didukung oleh tenaga pendidik. Nah, di sini ada data terkait kualitas pendidikan daerah 3T, terutama yang saya tekankan di sini adalah terluar dan tertinggal. Di sini adalah 25% rasio guru per sekolah wilayah terluar yang lolos dari standar nasional pendidikan. 7,07% rasio guru per sekolah wilayah tertinggal yang lolos standar nasional pendidikan. 11% kelayakan guru yang lolos standar nasional pendidikan. Dan 29,29% ini kelayakan guru di wilayah terluar yang lolos standar nasional pendidikan. Dan ada upaya mengatasinya dengan melakukan 3 program yang diajukan oleh Kemendikbud. Yang pertama ada program pendidikan profesi guru yang terintegrasi. 2 ada program sarjana mendidik 3T. Yang ketiga ada program pendidikan profesi guru terintegrasi kolaboratif. Sini ada peningkatan kualitas tenaga pendidik ini. Pertama bisa dengan membuat kebijakan yang dapat menyejahterakan guru. Di sini supaya nanti dapat mengembangkan minat masyarakat untuk berprofesi sebagai guru. Kalau kita lihat di Jepang itu gaji guru bahkan bisa sampai 38 juta. Itu yang menandakan bahwa profesi guru di sana itu sangat diminati dan sangat terjamin, sehingga minat mereka terhadap pendidikan itu cukup besar. Dari minat tersebut nantinya akan muncul proses persaingan yang ketat dalam menjadi seorang guru, sehingga nantinya dalam persaingan yang ketat itu lebih kompetitif dan akan memunculkan kualitas tenaga pendidik yang lebih berkualitas. Nah, nanti minat dari seorang tenaga pendidik guru itu semakin besar, maka tenaga pendidik yang dihasilkan juga semakin banyak dan semakin berkualitas. Nah, yang terakhir ada efisiensi pengelolaan pembiayaan pendidikan. Ini dalam jurnalnya Rahman 2017, Tilaar mengungkapkan bahwa salah satu indikator yang sangat mempengaruhi kualitas pendidikan dan relevansi pendidikan ini adalah proses pendayagunaan atau pengelolaan anggaran pendidikan. Seperti yang kita tahu bahwa 20% dari APBN ini digunakan untuk pendidikan, sehingga kita harus memanfaatkan dana yang diakomodasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Di sini juga ada saling ketergantungan, ada biaya yang diakomodasi dengan rencana pengelolaan biaya tersebut. Jadi ketergantungan ini yang harus kita manfaatkan, yang harus kita kelola dengan baik supaya menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik dan sarana prasarana dalam proses pembelajaran yang memadai. Nah, demikianlah ini video edukasi yang saya sampaikan. Apabila ada saran dan kritik yang dapat membangun bisa ditaruh di kolom komentar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.